Apakah kamu pernah bayangkan, kamu sedang berjalan di tengah malam saat badai besar datang. Langit hitam pekat, hujan turun deras, guntur menggelegar, lalu tiba-tiba kilat menyambar. Dalam sepersekian detik, semuanya terlihat jelas. Jalan di depan tampak terang. Kamu tahu kemana harus melangkah. Tapi sesaat kemudian kilat itu padam. Jalanan menjadi gelap kembali menelan semuanya. Kamu berhenti, bingung, takut, tidak berani melangkah. Ternyata, itulah gambaran yang Allah gunakan untuk menjelaskan keadaan orang-orang munafik surah Al-Baqarah ayat 20. Ayat ini pendek, tetapi maknanya sangat dalam. Ia bukan hanya bicara tentang kaum munafik di zaman Nabi. Ia juga sedang berbicara tentang manusia di zaman ini. Tentang hati yang goyah. Tentang iman yang hanya bergerak saat suasana mendukung. Allah berfirman, Yakadu al-barku yahtafu absarahum. Kulama ada Allahum masawfihi wa iza aslama alaihim komu. Walau sya'alahu la zahaba bisamihim wa absarihim. Inaloha ala kulli syai'in qadir. Artinya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Tetapi ketika gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini adalah lanjutan dari gambaran ayat sebelumnya, yaitu hujan lebat, kegelapan, petir, dan kilat. Semua itu adalah perumpamaan tentang kegelisahan batin orang munafik. Para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang munafik di Madinah. Secara lahiriah mereka masuk Islam. Mereka salat bersama Rasulullah. Mereka hadir di tengah kaum muslimin. Mereka mengucapkan syahadat, tapi hati mereka belum tunduk. Mereka seperti orang yang berjalan di tengah badai. Ketika kilat menyambar, mereka melihat cahaya. Mereka merasa yakin. Mereka ikut melangkah. Itulah gambaran saat kebenaran terasa menguntungkan. Saat Islam terlihat kuat, saat bersama kaum muslimin mereka merasa aman. Tetapi ketika gelap datang, mereka berhenti. Saat ujian datang seperti harus berkorban jiwa, raga, dan harta. Saat harus memilih antara iman dan kepentingan dunia, disitulah mereka ragu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kilat dalam ayat ini adalah simbol cahaya kebenaran. Kadang orang munafik melihat kebenaran itu dengan jelas. Mereka tahu Al-Quran benar. Mereka tahu Nabi Muhammad benar. Mereka tahu jalan ini lurus. Tetapi saat datang syubhat, tekanan sosial, ancaman, atau godaan dunia, mereka mundur lagi. Mereka kembali ke kegelapan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka sebenarnya tahu mana yang benar, tetapi tidak sanggup istiqomah. Masalah mereka bukan kurang ilmu. Masalah mereka ada di hati. Hati yang takut kehilangan dunia, takut kehilangan pujian dari manusia, takut tidak diterima oleh lingkungannya, dan juga takut merugi. Hadits tentang kemunafikan. Rasulullah bersabda, ada 4 perkara, siapa yang memiliki semuanya maka dia memiliki sifat munafik yang sempurna. Dan siapa yang memiliki salah satunya, maka ada satu cabang kemunafikan dalam dirinya sampai dia meninggalkannya. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia ingkar. Jika bertengkar, dia melampaui batas. Hadits ini diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Para ulama seperti Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ini adalah nifak amali, yaitu kemunafikan dalam perilaku. Artinya, seseorang mungkin masih muslim, tetapi memiliki sifat-sifat orang munafik. Dan itu sangat berbahaya. Relevansi ayat tersebut dengan keadaan dunia saat ini. Sekarang mari kita jujur, bukankah pola ini masih hidup di zaman kita? Hari ini, banyak orang hanya bergerak saat ada kilat, saat sedang viral, mereka bicara tentang kebenaran. Saat kamera menyala, mereka tampak peduli. Saat banyak yang melihat, mereka terlihat religius. Tetapi ketika lampu padam, ketika tidak ada penonton, ketika harus berkorban sungguh-sungguh, mereka berhenti. Di media sosial, banyak orang terlihat sangat bijak, sangat peduli, sangat religius. Tetapi semua itu hilang saat tidak ada panggung. Dalam politik, ada yang berani bicara benar hanya ketika aman. Saat ada risiko, mereka diam. Lalu bagaimana dengan kepribadian kita? Dalam kehidupan pribadi pun juga begitu. Kita rajin ibadah saat hati sedang terang. Rajin membaca Al-Quran saat hidup sedang mudah. Rajin berdoa saat sedang semangat.
Tetapi saat masalah datang, saat doa belum dijawab, saat hidup terasa gelap, kita mulai berhenti dan patah semangat. Mulai ragu, mulai malas, mulai menjauh. Bukankah itu juga bagian dari pesan ayat ini? Dan ini adalah pelajaran untuk kita. Ayat ini bukan hanya untuk menunjuk orang lain. Ia adalah cermin untuk diri kita sendiri. Pertama, iman akan diuji saat gelap. Mudah menjadi baik saat semua orang baik. Yang sulit adalah tetap menjadi baik saat tidak ada yang melihat diri kita berbuat baik. Tetap jujur saat merugi. Tetap taat saat lelah. Tetap istiqomah saat sendirian. Kedua, cahaya iman harus dijaga. Kebenaran kadang datang seperti kilat. Ia menerangi hati kita, membuat kita sadar, membuat kita ingin berubah. Tetapi kalau tidak dijaga dengan ilmu, ibadah, dan lingkungan yang baik, cahaya itu akan cepat padam. Ketiga, Allah masih memberi kesempatan. Ayat ini mengatakan bahwa Allah bisa saja mencabut pendengaran dan penglihatan mereka. Artinya Allah mampu menghukum saat itu juga. Tetapi Allah tidak langsung melakukannya. Mengapa? Karena Allah Maha Penyayang. Dia masih memberi waktu, masih memberi peluang untuk kembali. Masih membuka pintu taubat. Selama nafas masih ada, pintu itu belum tertutup. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa iman sedang pasang surut. Kadang semangat, kadang lemah, kadang yakin, kadang ragu. Itu manusiawi. Yang paling berbahaya adalah jika kita memilih berhenti setiap kali gelap datang. Jangan hanya berjalan saat ada kilat. Belajarlah tetap melangkah meski malam terasa pekat. Mintalah kepada Allah sebagaimana doa Rasulullah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang yang hanya dekat pada cahaya saat terang, lalu meninggalkannya saat gelap datang. Karena orang beriman sejati bukan yang hanya bergerak saat mudah, tetapi yang tetap melangkah meski jalan terasa gelap, karena dia yakin Allah selalu melihatnya. Setelah tahu penjelasan tadi, akankah kita berhenti melangkah, atau tetap melanjutkan perjalanan walau jalan terasa gelap? Jumpa kembali dengan kajian ayat selanjutnya.